Halo guys, ketemu lagi di Bokir's Vlog Channel. Semoga kalian tetap sehat, senantiasa, dan berada di dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Seperti biasa, salam cinta buat Indonesia. Oke guys, di Bokir's Vlog ini akan mengupas tuntas biasa activity sport, hiburan, atau kita ketemu dengan orang-orang yang inspiratif, atau kita juga akan membicarakan hal-hal mistis, horor, atau mungkin juga nanti ada curhat. Apa aja yang bisa kita kupas dan kita share di Bokir's Vlog Channel ini akan kita share. Oke? Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, teman-teman di sana boleh share, like, and subscribe kalau suka channel ini ya. Karena subscribe katanya gratis, nggak bayar. Oke? Di Bokir's Vlog Channel kali ini gue masih akan berbicara kisah mistis seri 2, yaitu cerita mistis tinggal di rumah tua. Karena banyak yang nge-DM ke gua, bro lanjutin dong ceritanya, seru katanya. Apalagi gua yang mengalami tinggal di rumah itu cukup seru. Oke, jadi sesi kali ini gua akan membahas Bokir's Vlog versi horor, masih di dalam versi horor, dan ceritanya masih di dalam tinggal di rumah tua seri 2. Oke, kita masuk dalam ceritanya langsung. Jadi dari cerita yang pertama, gue belum pindah ke rumah tersebut. Kita skip sekarang ceritanya. Gue sudah menikah bersama istri gue dan gue punya anak. Tapi gue pun masih belum tinggal di rumah itu. Gue tinggal di kawasan Bandung Utara bersama istri gua, anak gua. Ceritanya gua udah punya anak. Namun kalau harus bekerja, gua masih harus tetap turun ke bawah ke tempat di Jalan Dr. Cipto itu untuk bekerja, dan sore gua pulang ke rumah, biasa berkumpul lagi bersama keluarga. Karena gua merasa kita harus bolak-balik memakan waktu pulang ke atas daerah Bandung Utara. Kalau sore-sore itu macet banget, jadi kalau kita pulang sekitar jam 5, jam 6 bisa nyampe rumah jam kadang-kadang setengah 8, bisa 1,5 jam di jalan macet. Akhirnya kita memutuskan, saya sama istri memutuskan untuk kita tinggal aja di rumah tersebut, di studio tersebut. Gue bilang studio lah ya, tempat kerja ya. Jadi rumah gue yang di sana gue kontrakin gitu, dikontrakin sama orang. Jadi singkat cerita, gue tinggallah di rumah tersebut bersama anak gue, istri gue. Udah segitu aja, dan ada satu orang mbak yang membantu, tapi itu juga nggak lama. Mbak membantu kita karena dia harus segera menikah di kampungnya. Oke. Jadi total keadaan studio ini gue rubah, gue makeover sedikit belakangnya. Jadi depan tetap tempat kerja, salon dan studio foto. Di belakang ada 3 ruangan. Ruangan pertama gue buat tempat bermain anak gue, jadi berisi mainan, TV, dan buat hangout lah, kasarnya buat hangout siang-siang gitu ya. Ruangan selanjutnya gue isi jadi tempat kerja gue, sebagai ruang editing dan tempat makan keluarga kecil lah ya. Nggak terlalu besar karena memang ini ruangan kayak pavilion, gue ngontrak kecil, nggak besar. Tanahnya dan rumah utamanya yang sangat besar, jadi si ruangannya ini kecil. Gua ke belakang kayak gang. Kalau klien-klien gua atau teman-teman gua yang sering sana udah pasti tahulah keadaan di tempat gua tinggal itu. Di ujung, setelah kamar kerja, ada kamar mandi dulu. Sudah kamar mandi, baru ruang tidur utama, tempat kita beristirahat malam-malam. Oke. Setelah itu ke belakangnya lagi ada dapur dan ada satu kamar. Kamar itu cukup menunjukkan kalau itu rumah tua gitu ya, kamar itu. Sementara
setelah si mbak pulang, kamar itu jadi gue bikin sebagai gudang dan tempat tinggal. Dan kita tinggal di sana satu keluarga. Jadi tempat ini memang sebelum gue menikah, karena gue udah memang cukup agak lama meninggali tempat itu, sudah dipenuhi dengan aura-aura mistis dan kejadian-kejadian yang udah gue ceritain di seri pertama. Kalau kalian yang mau lihat nanti bisa lihat di sini ya, ada linknya nih, yang tinggal di rumah mistis di rumah tua di seri pertama di sini. Oke. Setelah gue tinggal di situ, oh iya, gue punya satu piaraan dogi. Kalau teman-teman gue kasih tahu, namanya Rasta. Jadi German Shepherd ya, anjing herder. Kalau bahasa Indonesianya anjing herder, bahasa rasnya German Shepherd gitu. Jadi gue piara satu dogi dari situ, dari kecil sampai dia bertumbuh lumayan besar. Konon katanya hewan anjing dan kuda dia memiliki sense yang sangat sensitif terhadap dunia di luar dunia kita, dunia sebelah kita. Gue bilang apa sih untuk mengistilahkannya gitu ya, ya gue bilang dunia di sebelah kita lah, bukan dunia yang sekarang kita jalanin real secara nyata gitu, dunia di sebelah kita. Jadi waktu gue udah mendatangkan itu dogi, gue panggil Rasta aja lah, gue nggak mau panggil dia dogi karena dia udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri, sahabat gue dan sahabatnya anak gue Raj. Kalau malam-malam si Rasta ini suka melolong kayak wolf serigala, au au. Jadi kalau begitu Rasta melolong, gue sama bini gue suka langsung lihat-lihatan, sementara anak gue belum ngerti apa-apa, dia masih kecil, masih umur 3 tahun waktu itu, jadi belum mengenal cerita-cerita seperti horor seperti itu. Jadi dan dia pun tertidur lelap, au au melolong seperti itu. Gue lihat-lihatan sama istri gue. Istri gue agak sedikit takut, bertanya ada apa ya Ki? Kalau gue sih karena memang sudah terbiasa, dan gue jujur bukan orang yang penakut. Ya mungkin lagi main kali di taman. Jadi gue gambarin lagi sedikit ya. Suasana rumah gue lorong, studio, lalu ada taman besar. Ada taman besar. Nah, si Rasta ini di taman besar ini, dia kalau malam berkeliling-keliling, atau dia memang aktivitasnya di situ. Jadi dia bisa ke taman sebelah, bisa ke belakang, bisa kemana atau gitu. Nah, setelah taman besar ini ada satu lorong kecil menuju ke taman di luar halaman rumah. Jadi banyak taman di rumah tempat gua tinggal ini. Nah, di lorong kecil inilah yang gua sangat merasakan kalau gua diam situ atau gua lewat ke situ. Tuh gua ceritanya aja sampai merinding. Energinya gede banget di situ. Energi yang gua rasakan di situ gede banget. Jadi kalau gua lewat situ pasti merinding. Dalam artian bukan gua takut apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, gua tidak melihat sesuatu, gua tidak apa, tapi pasti merinding kalau gua melewati lorong itu. Atau kadang-kadang gua suka sengaja diam di lorong itu gitu. Gua bukan pengen nantangin, cuman gua kadang-kadang pengen berkomunikasi dengan mereka gitu. Siapakah? Ya kayak kita kalau ketemu orang baru mungkin kita pengen kenal, pengen berkenalan, pengen tahu gitu kan. Tapi gue tidak pernah melihat apa-apa sementara di situ. Cuman gue hanya merasakan karena gue udah tinggal di rumah itu, jadi gue lebih sering beraktivitas melewati lorong itu untuk menuju ke taman depan. Kalau ada teman-teman gue datang, gue nggak mungkin masukin mereka lewat studio karena takut mengganggu tamu yang ada, tamu salon yang ada. Jadi gue masuk lewat pintu samping
gue sebut pintu samping, pintu belakang. Nah, di situ suasananya memang agak sedikit spooky suasananya gitu di lorong itu gitu. Jadi dengan pintu kalau yang dibuka kayak di film-film horor berderit gitu, pintunya pintu tua yang udah pada banyak rontok-rontok gitu. Jadi di rumah itu ada 3 spot yang gue rasakan energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat. Pertama di sumur belakang, jadi di belakang dapur, dan yang tadi gue bilang kamar tua, di situ ada sumur, kamar mandi dan ada sumur yang udah tidak terpakai. Satu lagi di ujung jajaran sumur itu pojokan, dia ada ruangan kosong lagi, ada satu pohon kelapa tinggi. Jadi di luar rumah utama, ruangan yang gua kontrak, di depan ada kamar lagi 3 kosong. Itu kamar buat naroin barang-barang kuno, benda-benda kuno, karena si yang punya rumah ini senang koleksi benda-benda kuno dari Jawa seperti sendok kuningan, garpu kuningan gitu. Jadi memang itu kosong, tidak ditempati gitu. Satu lagi itu lorong yang sering gua lewatin, dan di dekat lorong itu ada satu tempat untuk menuju rumah utama. Gue biasanya kalau siang-siang istirahat kerja, gue suka duduk di situ atau ngobrol bersama teman. Gue biasanya duduk di situ karena enak, pemandangannya banyak pohon, dan teduh juga. Seperti yang gue bilang, kalau siang, pagi, suasananya enak, peaceful banget di situ. Tapi kalau udah sore, mulai datang suasana mencekam di rumah itu, gitu. Karena memang itu rumah tua, ya rumah tahun 38 zaman Belanda. Oke. Kita mulai masuk sesi yang teman-teman kadang-kadang suka penasaran, ada apa lagi di rumah itu gitu. Oke. Jadi suatu saat anak gua sakit. Kalau sakit tentunya dibelikan obat, dan obat-obatannya ditaruh di ruangan tempat dia bermain bersama mainan-mainannya di situ. Oke. Dan malam itu gue tertidur di situ. Jadi saking capeknya gue nonton TV-nya di ruangan main anak gue tidur di kamar utama bersama istri gue. Begitu gue terbangun pagi-pagi, seperti ini benar atau enggak benar. Jadi guys, obat ada di tengah, obatnya ada di tengah, obat sirup gitu ya, kayak obat batuk ada di tengah di lantai, dikelilingi oleh serian apa itu, action figure itu namanya ya, yang Iron Man seri gitu, ada warna hitam, warna merah atau apa gitu. Dikelilingi, membentuk kelilingan yang sangat rapi seperti seseorang menata mainan itu dengan sangat rapi, dan obatnya ada di situ. Sudah itu, gua berpikiran kalau anak gua kayaknya nggak mungkin menata obat seperti itu, dan bagaimana caranya obat yang ada di lemari atas bisa ada di bawah. Kalaupun terjadi mungkin posisinya akan terbalik dan terjatuh. Ini enggak, obatnya berdiri dikelilingi dengan mainan. Lalu gue bertanya sama istri gue, "Gue tadi mindahin ini obat terus ditetain gini?" "Hah? Enggak." Oke. Dah. Jadi gue berkesimpulan ada sesuatu atau makhluk lain yang menata obat ini. Jadi gue di sini mengambil kesimpulan, kalau di rumah yang gue tempatin ini ada, kalau di film ada good things and bad things. Mungkin dia memperingatkan untuk anak gue jangan lupa dikasih obat mungkin ya.
ada lagi yang suka mengganggu jahil gitu. Jadi memang gue akhirnya mengambil kesimpulan, oh ada yang baik dan ada yang mungkin mengingatkan untuk anak gue minum obat, ya udahlah gitu. Oke. Lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Ada teman gue lagi, dan teman gue ini indigo, sepertinya bisa melihat. Dia masuk ke rumah gua seperti biasa, duduk di tempat kita nongkrong di situ, hangout. Pas kebetulan lagi itu teman gua datang jam 4 sore, jadi hampir setengah 6 sebelum azan maghrib. Kita masih nongkrong sambil teman gua rokok di situ. Tiba-tiba dia bilang sama gua, "Bro, yuk, gila ya di sini ramai banget." Dalam otak gue yang kepikiran ramai banget karena gue memang tinggal di pinggir jalan. Iya, tapi ya oke lah, gue bilang ramai banget, tapi kita di dalam, agak ke dalam gini, nggak terlalu berisik. Gue bilang si suara mobil apanya, bukan itu yang gue maksud. And then apa? Lalu apa? Wah gila di sini ramai banget, tempat nongkrong. Ramai banget tempat nongkrong apaan? Makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk di alam lain katanya. Oh itu, gue menjawab dengan santai, nggak seperti orang kaget, karena gue sudah memang banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh di rumah itu. Oh iya, gue bilang, lu lihat apa aja di sini? Wah gila ramai banget. Yang paling tempat nongkrongnya banget dia bilang apa yang seperti gue rasakan di pohon kelapa sama satu pohon rambutan. Di pohon rambutan ini persis banget di dekat tempat kita nongkrong, dan di depannya lorong yang gue sebut. Itu lorong cukup, gue merasakan sedikit energi yang sangat kuat. Persis di sini bro, mereka tempat hangoutnya nongkrongin di sini sama di pohon kelapa. Gila ramai banget katanya. Oh iya, sudah nanya, suka ganggu lu nggak? Ya gitulah, lewat action pintu digojrek-gojrek, kadang digedok-gedok, kadang ini. Waduh, lu kudu manggil ini deh, manggil orang pinter lagi katanya buat selamatan rumah lu gitu. Saat itu gue bilang iyain aja, ya deh nanti gue coba. Terus dia menawarkan offering, gue udah kenalan, gini lu mau nggak, gini. Ah udah gampang lah, gue bilang nanti aja. Enggak, ini takutnya nanti semakin ini. Dalam hati gue berpikir mereka mungkin sudah ada lebih dulu dibanding gue tinggal di situ. Mungkin mereka sudah ada entah dari kapan, entah dari tahun 38, 28 atau dari tahun berapa. Terus kenapa gue harus mengusirnya kalau selama ini memang hanya mengganggu di pintu, di ya kayak obat tadi atau apa gitu. Gue rasa sama pekerjaan tidak mengganggu sama sekali. Hanya itu aja yang gue cerita di sesi pertama, yang lampu dijailin. Tapi kalau untuk masalah tamu datang ke kita gitu, gak ada masalah sama sekali. Malahan gue merasakan suatu berkah yang luar biasa waktu gue tinggal di rumah itu. Cukup ramai, pekerjaan gue lancar, istri gue pekerjaannya lancar. Jadi waktu teman gue menyarankan untuk manggil orang pintar, karena di sini banyak penunggunya, ada kakek-kakek katanya, ada nenek-nenek, ada kuntilanak lah, ada genderuwo, ada ini, ada itu, ada tuyul katanya, segala rupa pokoknya ngumpul di situ. Gue bilang, ya udahlah, dalam artian we respect each other lah. Gue respect lu juga respect sama gue gitu. Gue bukan orang yang penakut gitu, sama hal-hal yang kayak gitu. Kalaupun sampai harus nongol, harus ketemu gitu, gue masih berani. Malahan gue pengen banget
ada sosok itu berdiri di depan gua atau duduk bersama gua terus ngobrol sama gua gitu. Cuman itu dia kata teman gua, karena lu terlalu berani makanya dia tidak berani menampakkan diri sama gua gitu. Jadi ya udahlah gua bilang. Tapi gua nggak cerita sama teman gua ini yang menawarkan untuk mendatangkan orang pintar, maksudnya untuk menolak tawaran dia. Gue bilang ya udahlah nanti dulu, gue bilang diskusi sama istri gue dulu gitu. Jadi gue mengambil kesimpulan, gue tidak harus mengusir mereka, gue tidak harus memindahkan mereka, atau gue tidak harus mengganggu mereka. Biarkanlah mereka dengan alamnya sendiri yang memang mungkin sudah ada di tempat itu sejak lama, dan gue sebagai pendatang baru di situ juga gue menghormati apa mungkin yang sudah ada tinggal di situ. Jadi ya udahlah. Oke. Kejadian selanjutnya yang gue alamin, jadi gue punya dogi si Rasta itu. Rasta sering sekali tiba-tiba kalau malam-malam dia lagi seperti ini kan, kalau anjing Rasta seneng banget dia ada di sebelah gue. Dep, kepalanya langsung tegak, langsung dari arah sini ngeliat situ sampai ke arah pohon kelapa. Itu sering banget terjadi, hampir setiap malam Rasta seperti itu. Jadi kalau gue lagi ngedit di komputer, tiba-tiba si Rasta seperti yang bereaksi, kadang-kadang badannya setengah bangun, terus dia ngeliat, gue lihat keluar juga nggak ada siapa-siapa gitu. Mungkin hanya dia yang bisa lihat, tapi tidak menolong, tidak apa. Udah. Satu, gue penasaran, kenapa ini anjing lihatnya ke arah pohon kelapa terus. Akhirnya gue dengan isengnya pagi-pagi pergilah ke arah pohon kelapa itu. Udah gitu pohon kelapa sambil gue bersihin rumput-rumputnya gitu. Terlihat di dekat pohon kelapa itu, entah kebetulan atau entah memang gue harus menemukan, gue menemukan suatu keris kecil. Kalian tahu keris senjata yang seperti begini? Gue menemukan suatu keris kecil di dekat pohon kelapa. Jadi hanya ujungnya aja yang nyembul keluar gini. Gue temuin itu dalam hati gue. Apakah ini mungkin salah satu benda gaib yang ada di rumah ini? Atau ada orang yang menanamnya? Atau ada orang yang benci terhadap pemilik rumah itu, bukan sama gua kan hanya ngontrak di situ. Tapi ada orang yang benci terhadap keluarga besar pemilik rumah itu gitu. Jadi gua tidak berani berbuat apa-apa saat itu, takut juga salah langkah. Akhirnya gua gali kembali itu tanah, gua tanam lagi itu keris di dalam, gua kubur lagi itu keris di dalam. Udah, sambil gua bilang, kalau bisa jangan ganggu gua nggak akan ganggu lu. Jadi kita saling menghormati aja. Udah. Pantesan mungkin makhluk itu mungkin sering bolak-balik ke situ. Jadi si Rasta sering nengok-nengok ke arah sana, ke arah ujung pohon kelapa. Dan kejadian selanjutnya, jadi kalau listrik mati bukan mati listrik seluruh daerah. Apa itu yang namanya ngejebret gitu ya, katanya suka ngejebret sih, itunya si bohensernya harus dibenerin gitu. Gua harus masuk ke dalam rumah utama, dan rumah utama itu tidak ada penerangan sama sekali. Dan di dalam rumah utama itu boleh dibilang seperti museum rumah angker, lukisan-lukisan gede orang Jawa pakai ukiran-ukiran, banyak benda-benda kuno gitu.
Satu yang gue takut, gue sama ukiran-ukiran itunya gue suka karena gue penyuka kayu. Benda-benda kuno gue suka karena memang mungkin dari benda-benda kuno itu meninggalkan suatu sejarah, karena gue senang sejarah. Mungkin ini dibuatnya gimana gitu, gue suka. Yang paling bikin gue suka agak ser-seran gitu, di situ ada boneka guys, boneka cewek berjajar. Jadi begitu gue masuk ke lorong rumah untuk membetulkan si Wensernya kembali menyalakan itu, di situ ada jajaran boneka cewek segede-gede gini, yang rambutnya pirang-pirang gitu, yang matanya belotot gitu. Itu yang suka bikin gue, kayaknya gue pengen lemparin deh ini boneka semua gitu. Tapi kan bukan punya gue gitu, sekali lagi gue harus menghargai tetap gitu. Nah, waktu gue mencoba membetulkan si Wenser listrik ini, berderitlah pintu kamar ini sebelah sana. Karena gue orangnya penasaran. Gue bukan orang yang lari, gue orang yang penasaran. Jadi lagi itu gue hanya mengandalkan flashlight di handphone. Itu rumah lorong-lorong di dalamnya, lorong kamar sini, nanti kamar sini nyambung ke kamar sini, nanti ada lorong lagi, nanti ada dari kamar sini ada lorong lagi. Jadi gue ikutin tuh pakai flashlight. Gue nggak punya kamera infra yang untuk menangkap sensoring kayak di Nat Geo gitu ya, untuk memburu hal itu nggak. Cuman gue pengen siapa ini, kok tiba-tiba pintu tutup. Gue ikutin ke situ. Ternyata pintu yang tadi gue buka menuju kamar Wenser itu dia menutup sendiri. Dalam logika gue tidak mungkin menutup sendiri karena tidak ada angin. Gue buka, gue lihat lagi lorong-lorong selanjutnya sebelah sana. Terdengarlah suara tidak jelas, tidak bukan suara yang jelas, tapi gue bisa mendengar dengan baik. Suara gamelan Jawa guys, suara gamelan Jawa. Apa mungkin kios di depan jalan memutar itu atau enggak? Jadi gue berkeliling akhirnya di rumah itu. Dan memang benar, akhirnya gue mendengar suara musik gamelan Jawa di dalam rumah itu gitu. Karena memang juga satu pemilik rumah itu orang Jawa, wong Jawa, kalau nggak salah orang Solo ya, kalau nggak salah. Terus banyak sekali ukiran-ukiran benda-benda tua di sana yang ini berbau Jawa gitu. Jadi gue mendengar gamelan Jawa. Karena gue orangnya yang super curious atau penasaran, gue berkeliling di mana sih pusatnya ini, pusat si suara gamelannya. Karena listrik udah aman, udah nyala lagi di ruangan studio karena gue yang udah gini. Cuman gue masih berkeliling-keliling aja di rumah itu menggunakan flashlight, mencari di manakah titik suara gamelan itu ada gitu. Karena terdengar di seluruh rumah, tapi kecil banget. Akhirnya tibalah gue di suatu kamar, banyak banget kamarnya. Kalau nggak salah ada 12 kamar gitu itu rumah, dengan lorong-lorong gitu karena besar banget rumahnya. Akhirnya tiba gue di suatu kamar. Jadi kamar-kamarnya nggak dikunci, si kamar-kamarnya nggak dikunci. Jadi dari kamar ini ke kamar ini ada akses, dari kamar ini ke kamar ini ada akses. Jadi gua nggak tahu itu yang punya mendesain rumah seperti itu. Jadi dari satu kamar ke kamar yang lain selalu ada akses. Kalau nggak akses ada lorong kecil dulu gitu. Oke? Tibalah gua di suatu kamar. Begitu gua mau buka kamar itu nggak bisa dibuka. Oh ini mah dikunci. Emang gua ada gini-gini, oh dikunci nggak bisa. Udah, gue berbalik. Begitu gue berbalik, terbukalah pintu kamar itu. Oke? Jadi waktu gue masuk ke kamar itu dan terus gue cek kamar mandi itu,
ternyata si suara musik gamelannya sudah hilang, udah nggak kedengeran lagi. Oke, udah gue tutupin lagi, gue rapikan lagi pintu-pintu tadi, lorong-lorong yang gue buka. Keluarlah gue dari rumah utama ini. Dan waktu gue mau keluar dari rumah utama ini, kalian pernah merasakan nggak dengan ujung mata atau sekelabat mata seperti ada sesuatu gerakan atau sensori? Gue langsung ngeliat gini ke arah boneka-boneka yang dijajar. Entah gue yang udah parno sama boneka itu atau apa gitu. Gue melihat ada satu boneka tiba-tiba kayak sedang menoleh ke arah gue. Gue langsung lihat gini, tapi ternyata boneka itu tidak sedang menoleh ke arah gue. Sorry. Ya ini udah gue abaikan, udah gue tinggalin. Namun gue tidak ceritakan perkara itu sama istri gue, jadi takutnya nanti sama anak gue, jadi takutnya nanti mereka jadi wah super ketakutan atau gimana gitu. Udah, itu kejadian aneh yang gue alami di rumah utama, di rumah tua. Kalau suara-suara berdenting, suara-suara seperti cangkir jatuh atau apa gitu di rumah tua itu udah hal yang biasa, udah hal yang lumrah buat gua. Dan gimana sih kalau kalian sudah biasa mengalami hal itu, jadi udah ya udahlah, udah mau ngapa lagi, udah biasa. Toh gue memang tinggal di situ gitu ya. Nah, cerita selanjutnya adalah anak gua mulai diperlihatkan penampakan gitu. Jadi di rumah gua ini ada tukang kebun ini yang ngurus kebun di situ. Tukang kebun ini ngurus di situ. Namun tukang kebun ini kadang-kadang tidur di rumah kamar pojok yang dekat pohon kelapa, atau kadang-kadang juga nggak tidur di situ gitu. Jadi tidur di rumah saudaranya masih di dekat situ gitu, di dekat Gor Pajajaran. Anak gua melihat malam-malam atau entah maghrib saat itu, gue lupa ceritanya, jamnya maksudnya, ada seorang wanita berbaju putih, rambutnya sepinggang, lewat dari arah lorong yang dekat pohon rambutan. Yang gue bilang itu suasananya keren banget lah. Kalau buat para penggemar mistis itu suasananya wow banget melihat orang itu. Nah, gue cuek. Mungkin di dalam pikiran anak gue itu istrinya si sang pemilik kebun gitu. Jadi dia tidak bercerita apa-apa sama gue saat itu. Selanjutnya masih anak gue yang diperlihatkan. Wanita itu pas berdiri di depan lorong si yang tadi yang gue bilang lorongnya nggak panjang, lorong hanya buat menyambung dari taman besar ke taman yang luar sini, itu nggak terlalu panjang tapi lumayan scary place lah ya kalau buat gue bilang. Dia diam di situ si perempuan itu. Anak gue baru bercerita di kemudian hari. Nah, akhirnya karena gue tidak berusaha menakut-nakutin anak gue bilang mungkin itu istrinya Pantis itu yang tukang kebun yang menjaga di situ gitu. Di situ gue mulai sedikit agak kesel. Wah, nih penghuni mulai kurang ajar nih. Ngapain nih ke anak gua mulai begini-begini nih, kalau ke gua kagak gitu. Di situ gua udah mulai kesel. Gua kalau kesel biasanya suka nantangin. Mulailah gua di situ sedikit nantangin mereka. Lu kalau memang berani, kalau kasarnya mah kalau lu punya nyali atau apa, mau genderuwo kayak mau kuntilanak, mau apa datang di sini, gue bilang. Gue pengen ngobrol sama lu.
andaikan lu berwujud kayak gue, bisa saling bersentuhan, gue rasanya pengen menggampar lu gitu. Coba tolong saat itu, ya namanya juga orang dengan pikiran lagi itu sedang kesel, lu kalau ada urusan sama gue aja, nggak usah urusan sama anak gue deh, gue bilang. Cuma anak gue gitu belum tahu apa-apa, jadi gue ngeceritain tentang masalah-masalah kayak gitu yang ada di rumah itu. Kamu seperti biasa, kalau sama gue tidak pernah terjadi apa-apa, hanya suara-suara atau hal-hal yang aneh gitu yang mengundang gue untuk jadi datang ke tempat itu gitu, memancing-mancing gue gitu ya. Nah, singkat cerita, takutnya terlalu lama nanti teman-teman dengan cerita ini. Nyokap gue jatuh sakit begitu, akhirnya gue bawa dulu ke rumah gue karena memang space tempat tinggalnya nggak terlalu besar, jadi akhirnya nyokap gue tidurkan dulu di kamar yang gue bilang paling horor, di dekat dapur. Gue taruh dulu di situ sementara. Tapi setelah 2 hari kondisinya semakin memburuk. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit. Nah gitu. Kebetulan istri gue lagi itu harus ke Singapura mengantar mamahnya juga patah tulang, jadi lagi chaos banget dah pada tahun itu. Nyokap gue sakit, nyokapnya istri gue sakit, harus berobat dioperasi tulang di Singapura, sementara nyokap gue di sini sakit. Akhirnya gue bawa ke satu rumah sakit di kawasan Bandung untuk dirawat di sana. Dan nyokap gue mengalami sakit diabetes dan komplikasi jantung. Akhirnya kalau nggak salah 9 hari di rumah sakit. 9 hari di rumah sakit, gue ketemu sama dokter yang biasa merawat tapi pada saat itu tidak menangani nyokap gue bertemu sama dokter itu. Terus dokter itu pengen melihat keadaan nyokap gue, lihat. Dokter itu bilang, Ki, gue mau menyampaikan sesuatu sama kamu, oke nggak? Oke, gue bilang, ada apa? Kamu udah habis berapa di rumah sakit ini? Dia bilang, ini intermezzo aja guys ya, dari rumah yang itu karena nanti ada sedikit menyambung ceritanya ke arah situ. Gue bilang udah sekian lah, pokoknya udah mencapai angkanya puluhan juta lah di dalam 9 hari itu. Dokter itu mungkin kasihan sama gue karena melihat kondisi nyokap gue sebenarnya 80-20 kondisinya, udah hidup pakai alat. Kalau boleh gue bilang kondisi nyokap lu keadaannya 80-20, gue bilang. So gue tanya sama dia, Dok, kalau gue bawa balik bisa bertahan berapa lama nyokap gue? Dia bilang dokternya, seminggu juga udah bagus Ki. Oh ya udah deh, kalau gitu gue udah gak mau memperpanjang derita nyokap gue saat itu. Kedua, secara finansial gue sudah merasa sangat keberatan gitu ya, keluar uang terus tapi hanya untuk mempertahankan nyokap gue. Sementara mungkin nyokap gue udah, harapan hidupnya juga sudah memang udah waktunya menemui Sang Pencipta. Akhirnya gue memutuskan sama pihak rumah sakit kalau gue mau membawa pulang nyokap gue dalam keadaan notabene saat itu memang belum sembuh, masih di dalam perawatan. Akhirnya seperti biasalah, gue harus menandatangan kalau gue bertanggung jawab jika sampai terjadi apa-apa rumah sakit tidak bertanggung jawab. Ya udah, gue tanda tangan aja udah. Gue gendong nyokap gue ke dalam mobil dalam kondisi
tidak sadar dan masih mengeluarkan suara gitu. Nah, gue bawa pulang, gue tidurin lagi di kamar tempat yang gue bilang agak horor itu. Udah, gue taruh, buat cuci tangan dan alat-alat sedikit untuk nanti peralatan ini nyokap gua. Tiba-tiba nyokap gua batuk. Gua lihat ke arah nyokap gua batuk. Gua lihat kok tidak ada gerakan di badannya seperti kalau orang nafas ya, badannya naik gitu. Gua deketin, gua pegang langsung urat nadinya, tidak ada denyutan. Dan gua ambil kaca cermin, gua giniin di depan hidungnya sama mulutnya, sudah tidak ada uap keluar. Ayo udah, berarti nyokap gua udah nggak ada. Mungkin nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 5 menit gua rebahkan di si kamar itu. Tapi gue saat itu diberikan kekuatan untuk gue tidak panik, gue tidak menangis, dan gue tidak langsung lapor ke istri gue karena istri gue saat itu sedang menghandle tamu, dan tamu itu pun calon klien foto gue karena mereka akan di foto waktu weddingannya nanti sama gue. Tamunya lagi tes make up, jadi gue tidak berusaha panik, gue seperti biasa aja. Jadi setelah tamunya pulang, gue mencoba mengurut ceritanya. Setelah tamunya pulang, gue baru bilang sama nyokap gue, sama istri gue, kalau mama udah nggak ada. Barulah kita mulai mengurus surat-surat untuk pemakamannya. Oke, singkat cerita, udah nyokap gue dimakamkan, dikebumikan di tempat peristirahatan di Pandu. Nah, mulailah terjadi cerita yang ini gue bilang cukup ekstrim. Ini cerita ini cukup ekstrim. Setelah nyokap gue nggak ada, gue entah kenapa biasanya gini guys, kalau di kita sebelum dikebumikan biasa di rumah duka dulu, oke? Gue bilang aja lah, nggak usah ini di rumah dukanya di Nana Rohana. Setelah di Nana Rohana baru di semayamkan. Lagi itu mulai terjadi kejadian-kejadian aneh. Kejadian-kejadian anehnya udah mulai agak ekstrim ini gue bilang. Apakah ini ikut yang dari Nana Rohana atau ada yang dari Pandu ikut, gue nggak ngerti. Karena selama ini memang hanya suara atau pintu atau apalah gitu ya, yang udah gue bilang itu mah udah hal biasa lah gitu. Suatu malam karena gue masih berasa sedih, nyokap gue udah nggak ada, istri gue sedang tertidur, anak gue sedang tertidur. Jadi kalau kita tidur biasanya lampu dimatiin dan ada satu lampu 5 watt di lorong itu yang menuju ke dapur menyala. Jadi kalau ada orang lewat pasti kelihatan kayak wayang kulit dikasih background lampu, dia ada gerakan bayangan gitu. Gua nggak tertidur, gua nggak bisa tertidur. Gua ingat waktu itu jam 2 pagi. Gua masih terkisah kenangan-kenangan gua bersama nyokap gua gitu. Jadi gua nggak tertidur. Dengan jelas dan mata kepala sendiri ada satu sosok bayangan melewat ke arah
dapur. Sosok bayangan itu bukan perempuan. Gue yakin banget itu sosok seorang laki-laki. Namun biasanya yang gue rebel, sifat gue penasaran, pengen tahu. Saat itu gue gak bangun. Bukannya gue takut, tapi kalau gue bangun, istri gue akan terbangun karena gue buka pintu. Karena pintu-pintu di rumah itu kalau dibuka, lumayan rumah tua ya, berderit, cekrek gitu. Takutnya mereka terbangun dan nanti nanya ada apa dan jadi takut gitu. Jadi gue cuma diem aja. Jadi hampir sepanjang subuh itu gue nggak tidur. Gue pengen nungguin apakah dia balik lagi atau enggak. Ternyata dia hanya melewat aja. Nggak lama dia melewat, mulailah si Rasta melolong anjing gue. Oke, bener berarti dalam film gue ini ada yang lewat. Udah. Besokannya seperti biasa, gue nggak pernah menceritakan hal itu kepada anggota keluarga. Udah jadi konsumsi pribadi gue aja. Gue nggak mau menambah ketakutan atau apa gitu di dalam rumah itu. Oke. Udah. Kejadian itu yang gue lihat baru pertama kali setelah gue tinggal di rumah itu, gue melihat dengan nyata ada satu sosok. Dan itu nggak mungkin tukang kebun si Pantis, karena Pantis itu punya parameter, dia nggak mungkin berani jalan-jalan di daerah situ gitu. Dia parameternya di sana gitu, di daerah kebun gitu. Dia nggak berani masuk situ, apalagi malam-malam jam tidur gitu. Nah, singkat cerita, dengan kejadian yang mulai ekstrim ini, gua waktu kerja, oh jadi gini guys, ceritanya, gua sebenarnya kontrakan masih panjang di situ. Gue jadi total sekitar 9-10 tahun lah ya, gue tinggal di rumah itu. Jadi kontrakan gue masih panjang, dan tapi rumah itu akan segera dijual. Oke guys, sorry barusan gue baru ganti baterai karena baterainya habis. Tadi sampai mana ya kita ceritanya? Sampai si ada orang lewat, udah anjingnya melolong, gue nggak cerita sama anak istri gue. Udah, gue berasa ini ceritanya udah mulai ininya udah mulai ekstrim deh. Oke. Gue ngontrak di rumah itu cukup lama. Seharusnya gue bisa lebih lama lagi di tempat itu, karena memang dengan kejadian-kejadian seperti itu overall gue betah. Dalam artian karena usaha kita jalan di situ, sangat jalan gitu untuk usaha kita. Jadi buat gue nggak masalah lah hal-hal seperti itu. Tapi sang pemilik rumah akhirnya mengambil keputusan akan menjual rumah itu karena harus segera berbagi waris ceritanya. Nah, gua nggak terlalu ini deh urusan keluarga mereka gitu ya, cuman gua harus meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Ini kejadiannya setelah nggak berapa lama nyokap gua meninggal. Akhirnya gue minta waktu dulu, karena gue harus mencari rumah dulu untuk gue bisa tinggal, dan mereka mengizinkan kita tinggal beberapa waktu sambil kita mencari rumah baru gitu, untuk kita meninggalkan tempat itu dan kita mendapat tempat baru. Gue minta waktu dulu, walaupun gue masih ada uang kontrakan di mereka, tapi mereka nanti bilang akan dikembalikan sisanya gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu dia tidak menemui masalah, karena kita masuk ke rumah itu juga baik-baik dan kita juga harus pamit dengan baik-baik. Dan ada satu perasaan sedih, gue akan meninggalkan satu tempat itu karena tempat
tempat itu, meninggalkan banyak kenangan dan cukup bersejarah buat gua gitu. Jadi dari gua mulai kerja titik nol sampai gua mengalami sedikit kesuksesan lah di bidang fotografi, nama gua mulai dikenal. Istri gua kerjaannya ramai banget di situ, dan kasarnya gua pacaran udah di situ, terus gua menikah, punya anak gua di situ. Punya cerita tersendiri lah tempat itu kalau buat gua, rumah tua itu gitu ya. Walaupun dengan berbagai cerita seramnya seperti itu, tapi ada cerita tersendiri. Namun bagaimana lagi, gua harus segera meninggalkan tempat itu gitu. Nah, sebelum gua meninggalkan tempat itu, entah mungkin para penghuni tempat itu tahu gua akan segera pindah. Mereka semakin menunjukkan eksistensinya yang sangat kuat. Ini yang gue bilang ekstrim. Satu, istri gue lagi cuci piring di dapur yang di dekat kamar yang paling horor, yang tempat nyokap gue terakhir menghembuskan nafasnya. Istri gue sedang cuci piring di situ. Ada suara kakek-kakek jelas banget tertawa di sebelah kuping istri gue. Gue gambarin sedikit ya suaranya, tapi maaf kalau jelek. Istri gue langsung lempar piringnya dan lari ke arah gue. Ki, ya, ada yang ketawa di sebelah kuping gue. Maksudnya suara kakek-kakek ketawa di sebelah kuping gua. Oh, oke. Lu, gua bilang, mulai saat ini jangan ke dapur lagi. Semua urusan dapur, mau masak, mau cuci piring, mau ngapain, mau ngambil apa, gua yang ngambil, gua bilang. Lu udah gak boleh ke dapur lagi. Iya, udah. Jadi semenjak saat itu istri gua batasnya hanya sampai kamar, tidak ke dapur lagi. Oke? Karena gue takut terjadi sesuatu apa-apa lagi sama istri gue gitu. Jadi udah, urusan-urusan yang kayak gitu gue aja yang nge-handle. Gue bukan mbah dukun tapi gue gak takut sama yang kayak gitu. Jadi kalau ngeganggu gue gak apa-apa, tapi jangan ganggu keluarga gue. Itu inti hidup gue gitu. Jadi udah, istri gue gak boleh ke dapur. Oke? Ini dalam gue tahap pencarian rumah, dan gue akan segera meninggalkan rumah tua ini. Jadi di dalam tahap gue pencarian rumah gitu. Satu malam lagi, gue kalau kerja pasti jam 9 sampai jam after midnight lah, jam 1 pagi. Karena gue senang kerja fokus di komputer, ngedit foto, mengolah foto, mencari inspirasi ketika semuanya sudah sunyi, ketika semuanya sudah tidak ada gangguan apa-apa. Jadi gue bener-bener bisa fokus. Setiap orang dalam bekerja mungkin lain-lain. Ada yang senang dalam suasana kafe, suasana rame. Kalau gue enggak, gue senang suasana yang sepi. Jadi gue kerja selalu malam ditemenin dengan si Rasta, sahabat gue yang setia itu. Tiba-tiba dia berdiri, langsung lari. Gue langsung berdiri juga, gue tinggalin komputer, gue lihat apa? Gue takutnya dia bukan takut. Biasanya si Rasta kalau mengejar tikus atau apa juga nggak sampai segitunya. Dia lari dan dia langsung berdiri di lorong pintu itu, yang gue bilang lorong yang paling seram di rumah itu. Dia langsung berdiri di rumah itu, di lorong itu, dan dia tidak menggonggong, dia hanya menggeram. Karena gue mau mempelajari anjing, bukan maksudnya mempelajari anjing gimana. Gue mau mempelajari anjing marah sifatnya gimana, anjing menggonggong sifatnya gimana. Jadi kalau anjing menggonggong itu biasanya pengen ngajak main, pengen kenalan. Kalau anjing menggeram, grrrr gitu. Jangan coba-coba Anda hadapi anjing yang menggeram. Itu anjing lagi marah dan mau nge-attack, mau menyerang. Dan gue lihat lagi itu Rasta menggeram,
di arah lorong situ. Badannya udah siap kuda-kuda, pantat ke bawah, dada busung ke depan, kuping udah tidur ke sini ke dalam. Wah, di situ gue langsung ngambil, jadi gue punya samurai guys, samurai warisan dari mertua. Gue langsung ngambil samurai, ini mah ada orang jahat, gue bilang. Nggak mungkin si Rasta melihat hal di alam sana menggeram. Biasanya pengetahuan gue melolong gitu dan hanya melihat aja gitu. Ini menggeram, udah siap badannya attack, karena memang si Rasta gue latih untuk attack kalau ada misalnya orang jahat atau apa gitu. Dengan pasang ancang-ancang dia udah siap attack, kuping ke sini. Gue takutnya di balik pintu ini, taman ini udah ada orang jahat. Datanglah ke situ, gue bawa samurai, gue samperin si lorong itu. Begitu gue samperin si lorong itu, Rasta langsung maju duluan ke arah pintu. Dan gue tanpa takut-takut lagi, samurai yang udah gue buka itu, gue buka pintunya. Udah gue siap gini, takutnya udah ada orang-orang jahat di depan. Ternyata udah sampai situ tidak ada apa-apa, dan Rasta hanya guir-guir di situ dan kepalanya hanya celingak-celinguk dengan kuping yang kembali berdiri begini. Celingak-celinguk. Waduh, kok nggak ada apa-apa. Langsung gue ngelamun di situ, nggak ada apa-apa kok si Rasta. Sampai ngeger-ngeger begini ya, gue bilang. Yaudah, gue panggil lagi, Rasta, come. Dia selalu mengikuti perintah gue, apapun yang gue perintahkan dia pasti ikutin. Udah dia balik lagi ikut, gue tutup pintu itu. Gue kembali ke meja komputer, ngedit lagi. Dia kembali tiduran lagi di sebelah gue. Kembali lagi kepalanya seperti gini, seperti melihat lagi sesuatu. Oke? Udah, gue diemin lagi. Jadi sekarang kalau Rasta kepalanya begini melihat sesuatu, gue cuma lihat aja si Rasta. Gue ke depan, nah udah, ini lagi kerja lagi. Tiba-tiba, jadi jarak kamar komputer gua sama lorong menuju salon kira-kira 2 meteran lah ya, 2 meteran, 1 meter, ya 2 meteran. Ada satu sosok melintas, dan itulah yang gua pikir sosok yang dilihat oleh anak gua. Wanita berbaju putih dengan rambut segini menuju arah studio gua. Studio gua kalau udah maghrib, udah nggak jam operasi, gua tutup, gua jekrekin. Jadi nggak gua kunci sih, gua jekrekin aja gitu. Jadi jelek. Jadi nggak mungkin orang bisa ngebuka kalau nggak handle-nya di begini. Dengan ujung mata gua dan mata gua yang sempat gua melihat mata gua gini, dia melintas, dan melintasnya bukan seperti orang jalan guys. Kalau orang jalan kan ada body language gitu. Dia kayak orang berdiri di atas skateboard, melintas. Gue langsung bilang, ini mungkin yang dilihat anak gua, wanita berbaju putih berambut panjang. Berdirilah gua dari meja komputer dan gua mulai menuju studio. Gua ikutin, Rasta pun mengikut karena dia selalu mengikut kemana gua pergi. Dan apa yang terjadi? Pintu studio sudah terbuka. Dalam hati gua, makhluk halus kan kalau di film-film kayak Casper bisa nembus pintu. Tapi kenapa dia buka pintu? Oh, mungkin dia ingin mulai menunjukkan eksistensinya di rumah itu. Jadi yang gua rasa semakin kencang ininya, semakin ekstrim. Ini yang gua bilang semakin kencang dan semakin ekstrim. Tapi entah kata penonton ini ekstrim atau enggak. Kalau gua merasanya ini sih semakin ekstrim gitu, dengan penampakan yang seperti itu gitu ya. Akhirnya
Gue nyalain lampu studio, ke depan gue lihat, periksa, nggak ada apa-apa. Terus gue berdiri di depan kaca, siapa tahu nanti dia nongol kali di depan kaca, karena di studio gue ada kaca gede kayak di tempat senam gitu. Nggak ada apa-apa. Namun pandangan Rasta, waktu gue Rasta, dia selalu ngeliat ke gue, balik lagi tapi ngeliat ke depan. Dia selalu memandang ke arah ruang tamu. Akhirnya gue jalan ke arah ruang tamu. Waktu gue jalan ke arah ruang tamu, yang sangat dianehkan, Rasta nggak mau ikut ke arah ruang tamu. Dia hanya diam di studio. Gue bilang, kenapa nih? Anjing pemberani dan sign, selalu memberi sign buat gue nggak mau ngikutin gue bilang. Tapi gue tidak merasakan sesuatu apa-apa di ruangan tamu. Yang di cerita pertama katanya ada noni Belanda duduk di sebelah gue. Rasta, kam, gue panggil. Gue bisa panggil Rasta gitu dengan suara sedikit tegas. Rasta, kam. Dan dia tidak mau kam. Dia hanya diam saja di situ. Udah, gue nggak memaksa. Gue balik lagi, gue balik keluar, Rasta ngikutin keluar, gue mati-matiin lagi lampu. Udah. Malam itu gue istirahat, gue capek. Tidak berapa lama kemudian, seperti biasa, si Rasta kembali. Au, au. Nah, itu udah hal yang biasa lah buat gue sama istri gue. Akhirnya Rasta melolong setiap malam. Kalau boleh dibilang kelaparan enggak ya? Ya, anak gue, istri gue tahu sendiri, gue ngasih makan dia, provide pakai premium food supaya hidupnya terjamin. Kita juga kan pengen makan makanan yang sehat dan enak gitu ya. Oke. Satu kejadian ekstrim terakhir ini yang gue rasakan, dan ini rasanya gue pengen kayak Mike Tyson nih, gue pengen sedikit adu fisik, oke? Jadi gue lagi ngedit di ruangan komputer gue berdiri karena badan gue pegal-pegal, gue berdiri dulu, stretching, lalu gue lihat ke arah taman. Ini kejadian jam 11 malam. Pundak gue didorong, jadi ada sesuatu seperti tangan mendorong pundak gue. Bam! Sampai gue agak maju ke arah pintu. Lalu gue berbalik ke arah belakang yang mendorong gue. Siapa tahu dia berwujud seperti yang selalu gue inginkan. Gue ingin melihat wujudnya. Di situ gue mulai teriak dengan kata kasar. Maaf, anjing, lu jangan mulai-mulai sama gue. Lu jangan sentuh-sentuh gue. Kalau lu udah mulai berani nyentuh gua, lu nongol siapa? Gua nggak takut sedikit pun. Nggak ada nongol apa-apa. Oke. Begitu gua mau duduk lagi di arah komputer, dia dorong lagi gua dari arah depan. Bang! Sampai gua mau mundur. Di situ gua udah mulai kesel banget. Sampai gua keluar kata-kata doginya berkali-kali, sampai akhirnya gue pergi ke tengah taman. Ibaratnya itu tengah taman mau gue jadiin ring tinju. Gue ngomong di situ, lu nongol di sini sekarang juga, gue tungguin. Sekarang jangan nanti, gue sumpahin. Pokoknya gue maki-maki setan aja saat itu. Lu setan, anjing, biadab, bla bla bla. Siapa yang nunggu di sini? Siapa yang paling kuat di sini? Nongol di sini sekarang juga. Gua kayak orang gila, dan nggak ada yang nongol. Itu kejadian paling ekstrim yang gua rasakan di rumah itu. Dalam artian dia udah berani mengena fisik gua sebelum gua pindah keluar dari rumah itu. Jadi singkat cerita, akhirnya tibalah saatnya gue
pindah keluar dari rumah itu. Dan sebelum pindah, setelah semuanya pergi, istri gua, anak gua udah pergi ke rumah yang baru, gua datang ke rumah situ karena rumah itu masih kosong, ingin mengingat juga memori tentang rumah itu, tentang kenangan-kenangan di rumah itu, di ruangan itu. Banyak terjadi kehangatan bersama teman-teman, banyak cerita lucu, banyak terjalin persaudaraan, banyak terjadi pertemanan baru di tempat itu. Gue ingin mengenang itu sambil gue berterima kasih kepada semua makhluk astral yang ada di tempat itu. Terima kasih sudah bersama gue selama kurang lebih 10 tahun di tempat itu. Dan seperti biasa, gua memohon maaf kalau gua banyak salah, kalau gua seperti mengganggu tempat kediaman mereka. Semoga dengan kepergiannya gua dari tempat ini, gua bilang kalian bisa lebih nyaman dan tentram lagi, tidak terganggu lagi. Sekali lagi gua mengucapkan banyak terima kasih. Buat yang sudah ganggu gua minta maaf kalau gua lagi itu bilang kasar karena gua kesel. Oke? Jadi akhirnya singkat cerita, gua minta maaf dan gua suwun, gua berterima kasih karena gua percaya banget suatu rumah atau tempat yang kita tinggali pasti memiliki energi seperti kita juga memiliki energi. Jadi gue mesti respect dan gue mesti berterima kasih sama energi di situ. Apalagi gue diberikan berkat yang berkelimpahan secara finansial di rumah itu, pekerjaan lancar, semuanya lancar, ini itu lancar, bisa membeli mobil baru, bisa beli motor, bisa mencekolahkan anak, pokoknya semuanya lancar deh. Jadi gue terima kasih banget sama rumah itu. Oke. Mungkin sebagai tanda perpisahan dari rumah itu, dia mengulang suatu kejadian yang gue alami pertama kali, dan itu sama sekali tidak membuat gue takut, dan itu membuat gue tersenyum. Ini di seri pertama, kalian boleh lihat handle pintu gerak-gerak. Jadi dari pintu studio gue tutup, gue udah melihat taman, gue udah lihat kamar gitu, udah pintu studio gue tutup. Dari pintu studio gue mau menuju ruang pintu keluar. Sebelum gue menuju pintu keluar, handle pintu cek 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 cek, gue hanya mendengar suara cek 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 handle pintu. Lalu gue lihat, dan handle pintu itu terus bergerak. Selama handle pintu itu bergerak, gue nggak pergi, gue diam di situ. Dan gue meneteskan air mata, bukan air mata takut, tapi air mata terharu. Itu satu kenangan pertama kali 10 tahun yang lalu yang gue alami gitu. Cek 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 handle pintu. Akhirnya gue pamit, gue terima kasih, gue samperin handle pintu itu, gue pegang handle pintu itu. Sambil gue bilang terima kasih selama ini udah ngejagain keluarga gue, dan kadang-kadang kalian jahil sama keluarga gue, tapi so far tidak ada kejadian yang sangat bikin aneh-aneh, bikin kita sakit atau apa gitu. Gue terima kasih banget sama lu. Gue lagi itu bilangnya lu ya, sama lu terima kasih banget. Semoga kalian juga di sini hidup damai, dan semoga nanti kalau ada penghuni baru juga kalian jagain sama seperti kalian menjaga kita gitu. Jadi udah gue lepasin, diam pintu itu, nggak gocek-gocek, pergi, gue pamit dari rumah itu. Jadi akhirnya gue menempati rumah baru. Oke guys, jadi buat yang kangen cerita mistis di rumah tua seri 2, sampai sini dulu. Itulah apa yang gue alamin. Mungkin ada cerita-cerita yang nggak gue ceritain karena banyak banget cerita di rumah itu, tapi itu highlight yang gue rasakan, yang cerita-cerita yang cukup
diam di memori sampai saat ini. Tapi kalau boleh dibilang kejadiannya lebih banyak dari kejadian apa yang gue ceritakan di YouTube ini gitu. Tapi sekali lagi gue menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti. Gue bercerita ini hanya ingin sharing aja masalah pengalaman gue tinggal di rumah tua. Jadi kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi, kita bersebelahan dengan makhluk yang tinggal di alam lain. Kita boleh saling menghargai dan respect each other, gitu aja. Jadi buat yang kangen di Bokir Vlog Horror rumah tua udah gue ceritain. Nanti akan ada lagi cerita horor yang lain dari teman-teman gue, dari gue sendiri. Ada waktu pengalaman gue di Ambon dan pengalaman gue di Bali. Kalau diceritain sekarang terlalu panjang. Ini pengalaman yang di Bali juga cukup ekstrim. Pengalaman yang di Bali. Oke, nanti gue akan masuk. Oke, gue akan bikin list dulu deh. Setelah cerita horor yang ini, gue akan masuk ke cerita horor, pengalaman cerita horor gue di Bali. Nanti udah beres cerita horor dari versi gue akan ketemu dengan teman-teman yang ingin menceritakan cerita horornya. Tapi gue udah kasih note sama teman-teman gue nggak mau cerita horornya yang bullshit, yang mengada-ngada. Gue pengen cerita yang real dialami, yang benar-benar dialamin gitu. Jadi bukan jangan cerita wah ada ini, wah gua ketemu muka orang kuntilanak mukanya gini, tapi ternyata tidak. Tapi kalau iya, ya nggak apa-apa. Cuman gua nggak mau yang dibuat-buat. Gua mau yang sebenar-benarnya cerita itu dialamin dan cerita itu yang apa adanya gitu. Oke, kita masuk ke sesi Bokir Vlog channel versi horor di Bali di next episode. Jangan kemana-mana, pantengin Bokir Vlog di versi horor. Teman-teman gue yang udah entry dengan ceritanya, sabar dulu. Nanti tunggu waktunya, kita akan ketemu. Buat para penonton YouTube juga, sabar dulu. Thank you banget udah mantengin Bokir Vlog. Bokir Vlog boleh dilihat, ada berita-berita menarik tentang kuliner, sport activity, hiburan, ngobrol-ngobrol dengan orang yang inspiratif, atau juga nanti ada sesi curhat. Apa aja lah kita akan kumpulin di Bokir Vlog ini. Thank you banget udah subscribe, thank you banget udah nge-share video ini, thank you banget udah mantengin Bokir Vlog. Semoga kalian semua di sana tetap sehat, tetap dalam kondisi yang selalu prima jaya, tidak kekurangan suatu apapun. Oke? Salam cinta buat Indonesia. Sampai ketemu di Bokir Vlog selanjutnya. Ciao.